Malaysia hampir dibantai Kamboja di Stadion Phnom Penh Olympic Stadium. Wow, ini kata yang layak kita sematkan untuk hasil pertandingan antara Malaysia melawan Kamboja yang mana harus berakhir dengan skor seri yaitu 2-2. Bahkan Malaysia hampir saja kalah karena Kamboja dengan sangat epik berhasil comeback ya di babak kedua. Memang di babak pertama Kamboja tertinggal terlebih dahulu ya berkat gol daripada Wilkin, assist daripada Ting. Tetapi Kamboja tidak putus asa, Kamboja terus berusaha, Kamboja akhirnya memecahkan kebuntuan melalui striker asing mereka atau misalnya kita bilang striker naturalisasi mereka yaitu Coulibaly. Ini merupakan pemain yang pernah kita bahas di konten-konten sebelumnya. Bagaimana Kamboja menaturalisasi 7 pemain yang mana salah satunya striker mereka yaitu Coulibaly. Dan Coulibaly ini lumayan gacor di klubnya guys. Maka dari itu terasa sekali perkembangan daripada lini serang Kamboja setelah diperkuat oleh Coulibaly. Tetapi kesalahan fatal daripada Kamboja kali ini adalah mereka menarik keluar Coulibaly. Karena setelah Coulibaly keluar, lini serang daripada Kamboja itu tidak terlalu tajam sebagaimana sebelumnya. Kita tahu sebelumnya itu Kamboja kalau udah nyerang itu cukup berbahaya. Tapi sayang sekali Coulibaly ditarik keluar dan berakhir dengan skor imbang 2-2. Oke. Jadi sempat Malaysia unggul nih terlebih dahulu kan melalui Wilkin tadi baru disamakan sama si Coulibaly. Sebenarnya ini pertandingan yang cukup seimbang guys. Aku juga terkejut yang notabene fans Indonesia gitu ya kan. Terkejut melihat bagaimana Kamboja itu berkembang sangat pesat. Progres atau kemajuan atau perkembangan daripada sepak bola Kamboja ini is in another level pokoknya. Sudah level yang berbeda. Tidak seperti Kamboja yang dulunya kita lihat sering dibantai oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tidak lagi seperti negara yang lemah ya, karena setelah kita lihat permainan Kamboja ini malah bisa mengimbangi dan bahkan sempat lebih unggul ketimbang Malaysia di pertandingan tadi guys. Ya walaupun memang kalau dari segi kualitas pemain Malaysia jauh lebih unggul daripada Kamboja. Tetapi secara mengejutkan Kamboja bermain dengan kolektivitas tim yang luar biasa. Ditambah lagi dengan dukungan supporter Ultras Kamboja yang dari menit awal hingga akhir tidak berhenti untuk menyanyikan yel-yel sehingga menambah semangat daripada pemain Kamboja itu sendiri guys. Dan terbukti Kamboja berhasil comeback di babak kedua melalui gol Sati memanfaatkan umpan sepak pojok daripada Ogawa. Dan itu bahkan jika tadi tidak digolkan oleh Fergus, maka bisa kita bilang Kamboja akan mencetak kemenangan yang sensasional di ajang pembukaan Piala AFF tahun ini guys. Memang gol kedua ini seperti sudah pernah dilatih sebelumnya ya. Karena memang aku melihat Ogawa visi daripada cornernya itu memang udah ngincar daripada si Sati yang ada di pojokan guys. Jadi saat itu sendiri tidak ada yang menjaga. Ini mungkin bisa jadi dievaluasi juga nih lini pertahanan Malaysia yang mana mereka itu tidak fokus. Kebanyakan aku lihat bahkan gol pertama daripada Kamboja itu tidak lepas daripada blunder lini pertahanan Malaysia yang mana yang bisa dia halau dengan mudah, tetapi bola itu meluncur melewatinya dan di situ sudah ada Sokyut yang menerima bola. Aku pikir Sokyut akan langsung akan langsung nge-shoot gitu ya kan. Ternyata Sokyut malah ngenekuk itu bola. Dia tipu ada 2 pertahanan daripada Malaysia dan dia tekuk 2 kali dan di situ Coulibaly asli tidak ada yang menjaga. Dan Coulibaly dengan mudah memasukkan bola itu, boom, 1-1. Nah, gara-gara udah 1-1 ini, Kamboja pun makin ngotot untuk mencari gol kedua. Dan terbukti, gol kedua datang dari Sati memanfaatkan sepak pojok yang ditendang oleh Ogawa. Mesti kita akui guys, berkat kedatangan pemain-pemain naturalisasi ini, Kamboja sekarang berubah menjadi kekuatan yang baru di Asia Tenggara guys. Ini juga sangat menarik kita lihat ya. Walaupun banyak sekali
yang mungkin yang harus dievaluasi daripada Kamboja, guys. Ya, mungkin tidak pemain naturalisasi, tapi pemain lokal mereka itu masih sangat-sangat buruk. Apalagi di lini sayap mereka, tercatat tadi berapa kali aku melihat mereka melakukan umpan crossing, nggak ada yang nyampe. Bukan nggak nyampe lagi, keluar bolanya asli. Aku aja nengoknya tuh, waduh. Padahal itu kosong, nggak ada yang ngepres. Kalau mungkin dia tadi itu ada yang ngepres atau ada yang dekati, ada yang nutup, bolanya melenceng atau mungkin keluar lapangan atau mungkin nggak nyampe, itu wajar. Nah, ini bebas, nggak ada yang nggak ada yang ngalangi, nggak ada yang ganggu. Tiba-tiba bolanya keluar melewati gawang gitu. Makanya tadi striker kayak agak kesal juga gitu nengok umpan-umpannya, guys. Beda halnya dengan Malaysia. Malaysia punya crossing yang bagus, guys. Tetapi memang lini pertahanannya daripada Malaysia ini perlu dievaluasi, guys. Ya, tapi jujur tadi Malaysia juga sempat hampir unggul lagi, guys. Ya, beberapa peluang dihasilkan. Ya, setelah 2-2 tadi melalui Fergus. Fergus sebenarnya itu tidak bermain sebagai starter. Ini kita tahu Fergus ini striker fenomenal daripada Malaysia yang masih muda. Tetapi kayaknya punya bisa kita bilang masa depan yang cerah nanti untuk timnas Malaysia, guys. Dia itu masuk di menit 70 menggantikan Paulo Jose. Dia masuk menit 70, tapi menit 74 cukup 4 menit dia udah langsung cetak gol dari jarak jauh dari luar kotak penalti melalui sepakan kaki kirinya, guys. Asli, itu kiper daripada Kamboja juga kewalahan dari itu, di pojok kali dia nendangnya, guys. Sehingga terjadi 2-2, terjadi gol dan 2-2. Nah, bahkan Kamboja tadi itu, ini aku nggak tahu ya, Kamboja kayak terlalu polos main bola. Kenapa aku bilang terlalu polos ya? Menit 90 plus 5 tadi itu, Kamboja ada peluang bisa dapat penalti. Tapi pemainnya itu, dia nggak mau jatuh, guys. Asli. Itu dia udah giring bola, di tackle, udah kehilangan keseimbangan. Dia malah lanjut main. Padahal udah siap-siap itu mau penalti, wasit itu menunjuk penalti. Bahkan komentatornya juga bilang, waduh itu gawat tadi, kalau misalnya dia jatuh pasti penalti. Bahkan komentator Malaysia ngomong kayak gitu, guys. Maka dari itu aku tadi sangat shock, tiba-tiba pemain Kamboja ini malah melanjutkan pertandingan tidak mau jatuh. Nah, ini mungkin plus minusnya. Plusnya ya mungkin dia sportif. Minusnya Atre bisa menang itu tadi gara-gara kalau misalnya dia penalti, dia jatuh terus penalti dan bisa cetak gol dan meraih kemenangan pertama di pertandingan AFF. Tapi apalah daya, pemain Kamboja ini nampaknya memang lebih ngotot mainnya, jadi dia tuh pengen mendapatkan gol yang lebih spektakuler mungkin ya. Ya, tapi apapun ceritanya, pertandingan ini memang layak berakhir dengan seri karena pertandingan ini betul-betul seimbang. Malaysia dan Kamboja ini saling jual beli serangan, guys. Maka dari itu ini pertandingan yang asik untuk kita tonton. Dengan hasil ini Kamboja di peringkat pertama dan Malaysia di peringkat kedua. Singapura dan Thailand dan Timor Leste belum bermain. Dan dari statistik juga bisa kita lihat Kamboja melakukan syuting lebih banyak, yaitu 13 kali, guys, ketimbang Malaysia yang berbanding 12. Tetapi memang on target Malaysia itu lebih banyak 5 kali dibanding si Kamboja yang hanya 2 kali. Tetapi Kamboja efektif, guys. 2 kali on target tapi 2 kali langsung mencetak gol, guys. Dari segi passing memang beda tipis, 397 354. Akurasinya passing itu sama, guys. Tidak ada kartu merah, hanya ada 1 kartu kuning di landa yang diterima oleh Malaysia. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang keberhasilan Kamboja menahan imbang Malaysia, guys, di pertandingan AFF kali ini. Hampir saja Malaysia kalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen di bawah.